Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Alkitab berkata, dia bangkit dari kematian, dia naik ke surga untuk menjadi imam besar buat saudara, buat saya. Jadi hari ini saudara harus tahu, saudara punya imam besar di surga. Amin. Nah, hari ini saya mau secara khusus berbicara tentang imam besar saudara, imam besar saya. Kalau saudara mengerti kebenaran tentang imam besar, kalau saudara mengerti kebenaran ini, siapa imam besar saudara? Bagaimana imam besar saudara? Apa fungsinya imam besar? Maka saya percaya kebenaran ini akan memerdekakan saudara. Saudara siap diberkati? Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia, ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Jadi seorang imam besar dipilih dari antara umatnya, mewakili umatnya dalam hubungannya dengan Allah. Ini imam besar. Imam besar, dia berasal dari umatnya, mewakili umatnya, datang kepada Allah. Untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan umatnya. Apa permasalahannya? Seperti dosa, kelemahan-kelemahan, pelanggaran-pelanggaran. Bagaimana caranya? Dengan cara mempersembahkan korban karena dosa. Saya mau sudah mengerti, imam besar sama sekali berbeda dengan nabi. Betul? Kalau nabi, kebalikan dari imam besar. Nabi itu, dia berasal dari Allah, dia mewakili Allah, dia datang kepada umatnya untuk berbicara kepada umatnya. Terkadang kalau saudara pelajari dalam perjanjian lama, kenapa Allah membangkitkan nabi? Karena umatnya berbuat dosa. Nabi datang dari Allah, mewakili Allah. Dan terkadang nabi ada di pihak yang menentang umatnya. Karena nabi ada di pihak Allah. Berbeda dengan imam besar. Karena imam besar dia berasal dari umatnya, mewakili umatnya, datang kepada Allah untuk menyelesaikan permasalahan umatnya. Otomatis imam besar dia selalu ada di pihak umatnya. Jadi saudara bisa lihat bedanya antara imam besar dengan nabi. Imam besar berasal dari umatnya, mewakili umatnya, datang kepada Allah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan umatnya. Jadi otomatis imam besar selalu ada di pihak umatnya. Berbeda dengan nabi. Nabi dia datang dari Allah, berasal dari Allah, dia mewakili Allah, datang kepada umatnya, berbicara kepada umatnya. Otomatis nabi selalu ada di pihak Allah. Dan terkadang nabi ada di pihak yang menentang umatnya. Di ayat yang kedua tadi dikatakan bahwa seorang imam besar, dia harus mengerti orang-orang yang jahil dan sesat. Dengan kata lain, saya mau sudah mengerti, itu sebabnya kenapa Allah memilih imam besar dari antara umatnya. Kenapa? Karena imam besar, dia harus mengerti permasalahan-permasalahan umatnya. Imam besar, dia harus mengerti apa yang dihadapi oleh umatnya. Itu sebabnya kenapa saya mengerti sekarang. Kenapa Allah lebih memilih Harun menjadi imam besar bangsa Israel dibanding Musa. Kenapa? Karena pada waktu bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir, Harun dia tinggal di tengah-tengah umatnya. Dia ada bersama-sama dengan umatnya. Otomatis Harun lebih mengerti permasalahan-permasalahan yang dihadapi umatnya. Di mana Musa saat itu? Di mana Musa ketika bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir? Di mana Musa? Ada di istana Firaun, hidup dalam kemewahan. Betul? Jadi Harun lebih mengerti permasalahan bangsa Israel dibanding Musa. Itu sebabnya juga kenapa waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, dia lebih memilih untuk hidup di tengah-tengah umatnya. Padahal dengan kualifikasi yang Yesus miliki, Yesus bisa keluar masuk istana Herodes. Tetapi Yesus lebih memilih untuk hidup di tengah-tengah umatnya. Dia lebih memilih untuk berjalan keliling di tengah-tengah umatnya. Kenapa? Karena Yesus akan menjadi imam besar buat saudara, buat saya. Dia harus mengerti kelemahanmu.
Amin. Dia harus mengerti permasalahan-permasalahan yang saudara hadapi. Ini sangat penting sekali. Karena imam besar mewakili umatnya. Dan dia datang kepada Allah untuk menyelesaikan permasalahan umatnya. Artinya saudara membutuhkan seorang imam besar yang mengerti kelemahanmu. Dan saudara bukan hanya membutuhkan imam besar yang mengerti kelemahanmu, tapi saudara butuh seorang imam besar yang menaruh belas kasihan sama kelemahanmu. Amin. Dan pertanyaan saya, siapa imam besar saudara? Yesus. Apakah Yesus imam besar saudara? Dia mengerti kelemahan-kelemahanmu? Amin. Kalau saudara pelajari waktu Yesus membangkitkan Lazarus, Maria dan Marta memberi kabar kepada Yesus bahwa dia yang kau kasihi sakit. Tapi Yesus nggak mau datang. Dia sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana dia berada. Yesus datang 4 hari setelah Lazarus dikubur. Waktu Yesus bertemu dengan Maria dan Marta, Maria Marta menangis. Tapi waktu Yesus melihat Maria Marta menangis, Yesus ikut menangis. Kenapa? Karena Yesus merasakan apa yang Maria dan Marta rasakan. Hari ini dia merasakan apa yang kamu rasakan. Amin. Dia merasakan, dia tahu, dia merasakan kelemahan-kelemahanmu. Dia menaruh belas kasihan sama kesalahan. Pertanyaan saya, jadi Yesus adalah imam besar yang mengerti kelemahan-kelemahan saudara. Dia tahu kelemahanmu. Amin. Pertanyaan saya, apakah dia hanya sekedar mengerti? Apakah dia imam besar yang juga menaruh belas kasihan sama kesalahanmu? Kelemahan-kelemahanmu? Perhatikan baik-baik. Matius pasal 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Lelah di sini mereka kehilangan energi, mereka capek. Banyak orang Kristen yang capek. Hidupnya begitu-begitu aja. Dan pada akhirnya mereka nggak mau ke gereja lagi. Banyak orang Kristen yang melihat orang Kristen yang seperti ini, mereka melihat dengan penghukuman. Mereka menilai orang-orang yang seperti ini sebagai pemberontak. Tetapi ini yang luar biasa dari imam besar, saudara imam besar saya, Yesus. Waktu dia melihat orang banyak yang lelah, yang terlantar. Kenapa terlantar? Karena tidak ada gembala. Yesus tidak melihat mereka dengan penghukuman. Yesus tidak mengatakan mereka pemberontak. Tapi Yesus melihat mereka dengan belas kasihan. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Jadi inilah imam besar saudara, inilah imam besar saya. Dia bukan hanya mengerti kelemahan-kelemahanmu hari ini. Tapi dia juga menaruh belas kasihan sama kelemahan-kelemahanmu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Apa kelemahan orang percaya sekarang pada umumnya? Saudara disebut orang percaya. Saya mau saudara mengerti. Saudara tidak bisa berada dalam satu posisi dengan waktu yang bersamaan. Saudara tidak bisa berada dalam satu keadaan dengan waktu yang bersamaan. Saudara disebut orang percaya karena hidupmu karena percaya. Betul? Tapi apa yang terjadi? Banyak orang percaya yang khawatir. Saudara nggak bisa berada dalam satu keadaan. Kalau saudara percaya, artinya saudara tidak khawatir. Kalau saudara khawatir, artinya saudara tidak percaya. Nah ini kelemahan orang percaya. Saudara disebut orang percaya, tetapi saudara hidupnya penuh kekhawatiran. Dia mengerti kelemahanmu. Amin. Dan dia menaruh belas kasihan sama kelemahan-kelemahanmu. Yang saya pelajari, orang yang baru menjadi orang Kristen, biasanya mereka khawatir akan keselamatan. Karena pondasinya belum kuat. Jadi mereka khawatir, apakah nanti saya masuk surga atau enggak? Apakah nanti waktu Tuhan Yesus datang, saya diangkat? Jadi kekhawatiran mereka tentang keselamatan. Berbeda dengan orang percaya yang sudah lama jadi Kristen. Biasanya pondasinya udah kuat. Mereka nggak khawatir sama keselamatan. Tapi kalau saudara udah lama jadi Kristen dan saudara masih khawatir sama keselamatan, artinya saudara masih Kristen baik. Dan kebanyakan orang Kristen yang sudah lama jadi orang Kristen, mereka kekhawatirannya bukan tentang keselamatan, tapi tentang kehidupan sehari-hari. Bagaimana kesehatan saya, bagaimana karir saya,
bagaimana kebutuhan hidup saya sehari-hari, bagaimana masa depan saya, bagaimana masa depan anak-anak saya. Nah ini orang Kristen yang sudah lama jadi Kristen, kekhawatirannya beda. Tetapi saya mau kasih tahu sama saudara, imam besar saudara, dia mengerti betul kelemahanmu. Dan pelayanannya mencakup kedua-duanya. Amin. Dia memberikan jaminan sama saudara tentang keselamatan. Alkitab berkata, oleh kehendaknya inilah dia telah menguduskan kamu satu kali untuk selamanya. Ini jaminan, yang percaya boleh bilang amin. Amin. Dia bukan hanya menjamin keselamatanmu, tapi apapun yang kamu butuhkan, dia jamin. Kesehatanmu, di atas kayu salib, dia sudah memberikan tubuhnya dihancurkan, diremukkan. Yesaya mengatakan, keadaannya di atas kayu salib tidak lagi seperti anak manusia, hancur-hancuran. Yesaya berkata, sesungguhnya, surely, ini jaminan, bukan probably, tapi surely, kesengsaraan kita yang ditanggungnya, penderitaan kita yang ditanggungnya, dan oleh bilur-bilurnya, hari ini penyakitmu disembuhkan. Ini jaminan. Amin. Kalau saudara hidup dalam dunia yang gelap, saudara takut kekurangan, lihat apa yang Daud katakan dalam Mazmur pasal 23. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak pernah takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu, tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Pialaku penuh melimpah. Surely, goodness and mercy. Amin. Sesungguhnya, kebajikan, kemurahan belaka yang boleh mengikuti kamu sepanjang umur hidupmu. Ini jaminan dari Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi, imam besar, saudara imam besar saya, dia mengerti betul kelemahan-kelemahanmu. Dan dia bukan hanya mengerti, tapi dia menaruh belas kasihan sama kelemahan-kelemahanmu. Nah, hari ini saya mau mengajak saudara untuk sama-sama belajar dari pakaian imam besar Harun. Salah satu pakaian imam besar Harun. Kenapa? Karena dari sini saudara akan mengerti apakah imam besar saudara menaruh belas kasihan sama kesalahanmu, apakah dia mengerti kesalahan-kesalahanmu, kelemahan-kelemahanmu, dan apakah dia menaruh belas kasihan sama kelemahan-kelemahanmu. Kita lihat firman Tuhan dari Keluaran pasal 28 ayat yang kedua. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, sebagai perhiasan kemuliaan. Kira-kira pakaiannya seperti ini. Tapi saya mau sudah mengerti, di surga Yesus tidak memakai pakaian seperti imam besar Harun. Ini hanya gambaran, di mana setiap detailnya menggambarkan tentang pribadi imam besar saudara, imam besar saya yang namanya Yesus. Ini hanya gambaran. Dan saya mau saudara mengerti jabatan imam besar saudara Yesus. Jabatannya bukan menurut keimaman imam besar Harun, tetapi jabatannya menurut keimaman Melkisedek. Betul? Melkisedek, jabatannya tidak berawal dan tidak berakhir. Artinya Yesus adalah imam besar saudara dan saya selama-lamanya. Amin. Ibrani mengatakan Yesus adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek sampai selama-lamanya. Jadi jabatannya menurut keimaman Melkisedek, tapi polanya berdasarkan keimaman Harun. Itu sebabnya kenapa Allah menggambarkan begitu detail keimaman Harun. Kenapa? Supaya saudara dan saya bisa belajar tentang imam besar saudara yang namanya Yesus. Amin. Kita lihat ayat yang ke-9 sampai 10. Haruslah kau ambil 2 permata krisopras dan mengukirkan nama para anak Israel pada permata itu. 6 dari nama mereka itu pada permata yang pertama dan ke-6 nama lagi pada permata yang kedua menurut urutan kelahirannya. Haruslah kau ambil 2 permata krisopras dan mengukirkan nama para anak Israel pada permata itu. 6 dari nama mereka pada permata yang pertama dan ke-6 lagi pada permata yang kedua menurut urutan kelahirannya. Jadi di pundak imam besar Harun, ada 2 permata krisopras. Masing-masing permata diukir nama para anak Israel. 6 di kiri, 6 di kanan. Sama kedudukannya. Sejajar. Menurut urutan kelahirannya. Kita sudah tahu urutan kelahiran anak-anak Israel siapa aja. Yang pertama adalah Ruben. Yang terakhir adalah Benyamin. 6 di kiri, 6 di kanan. Sama. Mau lahir duluan, mau lahir belakangan, kedudukannya sama. Kemudian di ayat yang
15 sampai ayat yang ke-21. Haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan, buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod. Demikianlah harus engkau membuatnya, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah engkau membuatnya. Haruslah itu 4 persegi, lipat 2 sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Haruslah kau tat itu dengan permata tatahan, 4 jajar permata, permata yaspis, merah, krisolit, malakit, itulah jajar yang pertama. Jajar yang kedua, permata batudara, lazurit, yaspis hijau. Jajar yang ketiga, permata ambar, akik, kecubung. Jajar yang keempat, permata pirus, krisopras, dan nefrit. Dengan berikatkan emas, demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu haruslah 12 banyaknya, dan pada tiap-tiap permata haruslah ada diukirkan seperti meterai, nama salah satu suku dari yang 12 itu. Jadi di pundaknya Imam Besar Harun ada 2 permata krisopras yang diukirkan nama anak-anak para Israel, 6 di kanan, 6 di kiri menurut urutan kelahirannya. Dan di bagian dada ada penutup dada namanya breastplate. Pada breastplate ini ada 12 permata. Masing-masing permata berbeda-beda. Dan 12 permata ini mewakili, masing-masing mewakili suku-suku Israel. Dan setiap batu diukir nama-nama para anak Israel. Masing-masing secara individu. Nah ini ada di penutup dada. Jadi di bagian pundak ada 2 permata krisopras. Diukir nama para anak Israel. 6 di kiri, 6 di kanan. Kemudian di penutup dada ada 12 batu permata. Dan ini diukir menurut urutan kelahirannya. Ingat, urutan kelahiran. Di sini ada 12 batu permata. Masing-masing batu permata berbeda-beda. Mewakili nama anak para Israel. Dan masing-masing batu diukir nama anak para Israel. Masing-masing batu, ada 12. Dan diukir bukan menurut urutan kelahiran. Tapi diukir menurut pergerakan bangsa Israel. Seperti yang saya sampaikan sama saudara, setiap kali bangsa Israel berkemah dari satu tempat ke tempat yang lain, kalau mereka harus berangkat, siapa suku yang pertama kali berangkat? Yehuda. Ketika mereka harus berperang dengan musuh, siapa suku yang pertama kali berangkat? Yehuda. Yehuda yang pertama. Selalu Yehuda yang pertama. Apa artinya Yehuda? Yehuda artinya praise, memuji Tuhan. Ketika mereka menghadapi musuh, ketika mereka menghadapi tantangan, harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Suku yang pertama kali maju, Yehuda. Mereka adalah pemuji. Dan ketika mereka berjalan di depan, mereka hanya menaikkan pujian bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan. Amin. Jadi saya mau kasih tahu sama saudara, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, apapun tantangan yang saudara hadapi, respon yang pertama yang harus saudara berikan adalah memuji Tuhan. Amin. Praise Him. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kenapa saudara memuji Tuhan ketika kamu menghadapi masalah? Karena saudara tahu kasih setianya untuk selamanya. Amin. Musuh boleh merancangkan sesuatu yang jahat sama saudara, tapi Tuhan bisa mengubah semuanya untuk berkat kebaikan buat saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, selalu memuji Tuhan. Jadi perhatikan baik-baik. Nama para anak Israel diukir di mana? Di pundak Imam Besar Harun. 6 di kiri, 6 di kanan menurut urutan kelahiran. Pundak berbicara tentang apa? Kedudukan, posisi. Betul? Kedudukan, posisi. Jadi saudara dan saya, kalau saudara lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah saudara sudah terima Yesus 10 tahun yang lalu? Apakah saudara terima Yesus hari ini? Saudara punya kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Amin. Apa itu? Kamu adalah orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Karena iman. Yang percaya boleh bilang amin. Saudara masih ingat
perumpamaan tentang seekor domba yang hilang. Ketika Yesus, gembala saudara yang baik, menemukan domba yang hilang, dengan bersuka cita, dia taruh di pundaknya. Setelah kamu diselamatkan, kamu menjadi orang yang dibenarkan karena iman di hadapan Allah. Kedudukannya sama. Kamu mau lahir baru hari ini, kamu mau lahir baru 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, kamu punya kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Saudara adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Kemudian di bagian dada ada penutup dada. Ada 12 batu permata. Dada berbicara tentang apa? Kasih Tuhan. Hatinya Tuhan. Amin. Ketika Tuhan melihat saudara dalam kasihnya, dia tidak melihat saudara secara general, tapi dia melihat saudara pribadi lepas pribadi. Semua batu indah, artinya apa? Ada keanekaragaman. Tuhan melihat saudara semuanya indah. Semuanya indah, ada keanekaragaman. Itu sebabnya saya selalu bilang sama saudara, jangan melihat kasih Tuhan secara general, tapi praktekkan kasih Tuhan dalam hidupmu secara pribadi. Individu, saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Jadi batu permata ini semua memiliki keindahan. Masing-masing memiliki keindahan. Pribadi lepas pribadi di mata Tuhan, saudara indah. Sekarang pertanyaan saya, kapan batu-batu permata ini bisa memancarkan keindahannya? Kapan? Kalau saudara pergi ke toko berlian, bagaimana caranya saudara bisa melihat keindahan berlian itu? Biasanya mereka menaruh berlian itu di dasar yang gelap, betul? Kemudian berlian ditaruh di sana, ada cahaya lampu dari atas. Berlian ini ketika disinari lampu, dia tidak hanya menyerap sinarnya, tapi dia memancarkan sinarnya. Bling-bling. Saudara bisa lihat keindahannya, cuttingnya, kejernihannya. Kapan? Ketika ada sinar yang menyinari batu ini. Dia serap sinarnya, dia pancarkan sinarnya. Kapan batu-batu ini memancarkan keindahannya? Kapan? Perhatikan baik-baik. Demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu. Apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun. Katakan bersama saya harus. Nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan apabila ia masuk ke tempat kudus. Jadi setiap kali Harun masuk ke dalam tempat kudus. Untuk apa Harun masuk ke dalam tempat kudus? Menghadap Allah. Betul? Dia harus pakai semuanya itu. 2 batu krisopras di sini, 12 batu permata di sini. Supaya menjadi tanda peringatan untuk Tuhan. Waktu Tuhan lihat, Tuhan ingat, ini tanda peringatan. Siapakah saudara dan saya di hadapan Tuhan? Siapa yang bawa? Imam besar saudara. Bagaimana caranya batu-batu ini bisa memancarkan keindahan? Kalau ada sinar yang menyinari batu ini. Nah sekarang pertanyaan saya. Bait Allah ada 3 bagian. Pelataran, ruang kudus, ruang Maha Kudus. Di pelataran, saudara bisa menemukan sinar secara alami. Sinar apa? Matahari. Kalau saudara masuk ke dalam ruang kudus, di sana tidak ada jendela. Tidak ada sinar matahari yang masuk ke dalam ruang kudus. Tapi di situ ada satu-satunya benda penerangan yang namanya kaki dian. Betul? Kaki dian. Kalau saudara masuk ke dalam ruang Maha Kudus, tidak ada jendela. Tidak ada benda penerangan. Tapi di ruang Maha Kudus ada terang yang lebih terang dan paling terang. Dari mana sinar ini berasal? Ingat, ada 2 definisi tentang Allah. Yang pertama, Allah adalah kasih. Yang kedua, Allah adalah terang. Waktu Harun masuk ke dalam ruang Maha Kudus, apa yang terjadi? Ada Shekinah glory, ada sinar kemuliaan Allah. Waktu sinar kemuliaan ini memancar,
Batu-batu permata yang ada di pundak Harun, yang di dada Harun, bukan hanya menyerap Shekinah glory, tapi batu-batu yang ada di pundak, di dada Harun, memancarkan kembali Shekinah glory. Siapakah batu-batu ini? Saudara dan saya. Amin. Perhatikan baik-baik. Waktu Allah melihat Harun, apa yang terjadi? Allah melihat anak-anak Israel. Kudus, benar. Kudus, benar. Amin. Dan indah di hadapan Tuhan. Hari ini saudara dan saya punya imam besar di surga yang namanya siapa? Yesus. Kalau dia ada di hadapan Allah hari ini, waktu Allah melihat Yesus, dia melihat saudara. Kudus, benar, tidak bercacat, tidak bercelah, indah. Jadi Harun di sini, dia mewakili bangsa Israel dengan baik di hadapan Allah. Amin. Saudara harus mengerti prinsip perwakilan, nanti saya jelasin. Dan hari ini Yesus, dia mewakili saudara dan saya di hadapan Allah dengan baik. Apakah saudara percaya bahwa Yesus mewakili saudara di hadapan Allah dengan baik? Sebagai pembela saudara? Amin. Ingat baik-baik. Kalau saudara percaya, seharusnya saudara nggak khawatir. Karena dia mewakili kamu dengan baik di hadapan Allah. Amin. Seperti yang tadi saya katakan, saudara nggak bisa berada dalam satu keadaan dalam waktu yang bersamaan. Kalau saudara khawatir hari ini, saudara artinya nggak percaya. Saudara nggak bisa khawatir dan percaya bersamaan, nggak bisa. Nah, kalau saudara ada dalam ruang persidangan, saudara biasanya diwakili oleh seorang pengacara, pembela. Ketika pengacara saudara berbicara dan saudara menganggap pengacara saudara kurang qualified mewakili saudara, tiba-tiba saudara berdiri dan saudara berbicara sama hakim. Maka saya percaya hakim akan berkata, kamu duduk. Kamu punya pembela. Biarkan dia lakukan pekerjaan dengan baik. Kamu duduk. Betul? Kalau saudara hari ini mengerti betul siapa perwakilan saudara di surga, imam besar yang jauh lebih baik dari semua imam besar bangsa Israel yang pernah dicatat sepanjang sejarah. Hari ini saya mau kasih tahu sama saudara, duduk. Rest. Jangan khawatir. Amin. Jangan khawatir. Yuk berikan dulu kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Duduk, rest, jangan khawatir. Dia sanggup mewakili saudara dengan baik. Itu sebabnya saudara harus mengerti prinsip perwakilan. Sejak ada imam besar, perhatikan baik-baik. Sejak Allah memberikan imam besar kepada bangsa Israel, sejak saat itu Allah tidak lagi menghakimi umatnya berdasarkan keberadaan umatnya. Sejak ada imam besar, Allah menghakimi umatnya berdasarkan keberadaan imam besarnya. Yang Allah lihat imam besarnya. Kalau imam besarnya baik, sempurna, sekalipun keadaan umatnya tidak baik, apa yang terjadi sama umatnya? Baiklah yang terjadi sama umatnya. Karena Allah melihat perwakilannya. Kalau umatnya baik, tetapi imam besarnya bobrok, apa yang terjadi sama umatnya? Buruklah yang terjadi sama umatnya. Hari ini saya mau saudara mengerti, saudara punya imam besar yang sempurna di hadapan Allah. Dan dia adalah imam besarmu selama-lamanya. Artinya selama-lamanya. Baiklah keadaanmu. Yang percaya boleh bilang amin. Selama-lamanya baiklah keadaanmu. Jadi dia bukan hanya imam besar yang sempurna, yang sanggup mewakili kamu di hadapan Allah dengan baik. Tapi ingat baik-baik, dia adalah imam besar yang mengerti semua kelemahanmu. Dan dia bukan hanya mengerti, tapi dia menaruh belas kasihan sama kelemahan-kelemahanmu. Amin. Ingat, nama saudara bukan ditulis. Nama saudara diukir. Saudara tahu apa bedanya ditulis sama diukir? Ditulis bisa dihapus. Diukir nggak bisa dihapus. Diukir di pundaknya. Amin. Menurut kelahiran, yang pertama, yang terakhir, punya kedudukan yang sama. Saudara mau lahir baru 10 tahun yang lalu, mau lahir baru hari ini, saudara punya kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Kamu orang yang benar. Amin. Tetapi di hatinya Tuhan. Nah ini di hatinya Tuhan. Tuhan melihat saudara berbeda-beda. Ada keanekaragaman.
Tuhan nggak mau saudara mempraktekkan kasih Tuhan secara general. Tuhan mau kamu mempraktekkan kasih Tuhan secara individu. Amin. Itu sebabnya saudara harus memiliki kesadaran, saya adalah orang yang paling disayang sama Tuhan. Ini pasti. Kenapa? Karena terukir. Amin. Percaya bahwa kamu adalah orang yang paling disayang sama Tuhan. Alkitab berkata, baik maut, baik hidup, baik malaikat, baik pemerintah, baik penguasa di atas di bumi, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kenapa? Karena namamu sudah diukir di hatinya Tuhan. Bukan ditulis bisa dihapus, tapi diukir. Diukir nggak bisa dihapus, Pak. Kamu adalah orang yang paling disayang sama Tuhan. Dia mengerti kelemahanmu. Apapun kelemahan saudara hari, dia mengerti. Dan dia bukan hanya mengerti, tapi dia menaruh belas kasihan sama kelemahanmu. Amin. Dia ngerti dan dia menaruh belas kasihan. Dia mengerti kelemahanmu. Dia tidak melihat kelemahanmu dengan penghakiman. Tidak. Tapi dia melihat kelemahanmu. Dia berbelas kasih. Amin. Kalau saudara butuh pertolongan, dia akan memberikan pertolongan. Kalau saudara butuh kesembuhan, dia akan bertindak, berikan kesembuhan. Amin. Saya akan kasih satu contoh yang praktis. Kalau saudara masuk ke kamar kecil di belakang yang baru, saudara akan mendengar suara dari tempat ini. Saudara menyadari? Ya, saudara mendengar suara dari tempat ini. Suara yang berasal dari tempat ini. Kemarin, minggu yang lalu, saya nggak khotbah, saya biasanya ibadah pertama ikut ibadah, kemudian ibadah yang lain saya keliling. Saya meeting sama leader, saya lihat keadaan, kariskit, saya meeting. Dan waktu saya ke kamar kecil, ada jemaat yang berkata, Pak Ivan, baru kali ini saya lihat kamar kecil yang ada musik rohaninya. Saya bilang, Pak, ini bukan musik rohani, Pak. Ini suara dari tempat ibadah. Oh, begitu ya. Bapak tahu nggak kenapa saya pasang speaker di kamar kecil? Saudara tahu kenapa saya pasang speaker di kamar kecil? Karena saya mengerti kelemahan saudara. Karena saya pernah jadi jemaat. Kalau saya nggak pernah jadi jemaat, saya nggak mengerti kelemahan saudara. Saya pernah jadi jemaat. Itu sebabnya saya menganggap firman itu begitu penting. Saya nggak mau saudara terputus. Firman itu begitu berharga. Nah, waktu saya pernah jadi jemaat, ya mungkin karena, ya saya mengerti lah ini Kelapa Gading. Ada banyak makanan enak. Ya kan? Dan saya tahu jemaat Bethesda bukan hanya dari Kelapa Gading, tapi yang dari BSD, ada yang dari mana, dari macam-macam datang. Dan tujuan saudara datang ke Kelapa Gading, yang pertama, puji Tuhan, saudara mau ke gereja, tapi yang kedua pasti makanan. Dan mungkin ada beberapa jemaat yang berpikir, oh sebelum kita ke gereja kita mampir makan dulu yuk. Gitu loh. Saudara makan dulu, mungkin makan cabainya kebanyakan. Ya kan, saudara datang ke gereja, udah mulai merasa nggak enak, tapi baru bermanifestasi sangat tidak enak ketika firman Tuhan baru dimulai 5 menit. Aduh, ini pendeta khotbahnya lagi bagus, lagi seru, tapi saudara nggak tahan. Akhirnya apa? Saudara nggak tahan. Miss, khotbahnya miss. Dan saya pernah ngalamin ini. Itu sebabnya saya mengerti. Itu sebabnya saya bilang sama Pak Maksi, tolong pasang speaker di kamar mandi. Supaya kalau sesuatu terjadi sama jemaat, mereka tetap bisa dengar. Kalau saya aja sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, mengerti kelemahanmu dan menaruh belas kasihan sama kelemahanmu. Saya bukan hanya mengerti. Kalau saya melihat kelemahanmu dengan penghakiman, rasain lu, kenapa makan cabai banyak-banyak. Tapi saya tidak menghakimi saudara, saya melihat kelemahanmu dengan penuh belas kasihan. Pak, pasang speaker di belakang. Kalau saya saja sebagai manusia yang penuh keterbatasan mengerti kelemahanmu dan menaruh belas kasihan sama kelemahanmu, terlebih lagi imam besarmu di surga. Dia mengerti kelemahanmu pribadi lepas pribadi. Dia tahu. Dia tahu siapa yang masih pemarah, dia tahu siapa yang masih begini, dia tahu. Dan dia tidak melihat setiap kelemahanmu dengan penghakiman, tidak. Dia melihat kelemahanmu dan dia menaruh belas kasihan sama kesalahan. Itulah imam besar saudara, itulah imam besar saya. Amin. Jadi miliki kesadaran, hari kita merayakan hari kenaikan.
Kemarin kita merayakan kematian, kebangkitan. Miliki kesadaran, saya orang yang dibenarkan karena iman. Miliki kesadaran, saya orang yang paling disayang. Dan hari ini, miliki kesadaran, kamu punya imam besar di surga. Yang menaruh belas kasihan sama kelemahan-kelemahanmu. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi hari ini saya mau saudara mengerti, kamu punya imam besar di surga. Dia begitu mengasihimu. Namamu terukir, nggak akan pernah bisa dihapus. Di hadapan Allah, kamu adalah orang yang dibenarkan karena iman. Di hatinya Tuhan, kamu orang yang paling disayang. Amin. Dan dia tahu setiap kelemahanmu. Dan dia melihat kelemahanmu, bukan dengan penghukuman. Dia melihat kelemahanmu dengan belas kasihan. Dia akan cari jalan keluar. Dia lakukan segala sesuatu. Dia gunakan kekuatannya untuk menolong saudara. Itulah imam besar saya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat yang terakhir, perhatikan baik-baik. Ya. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termaksud ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Kalau saudara perhatikan baik-baik dalam perjanjian lama, setiap imam besar, setiap kali mereka masuk ke dalam kemah suci, buatan tangan manusia, mereka selalu membawa darah domba jantan atau darah anak lembu. Betul? Untuk apa? Untuk menguduskan, untuk menyucikan. Karena Alkitab mengatakan, di bawah hukum Taurat, segala sesuatunya disucikan oleh darah. Tetapi imam besar saudara, imam besar saya, waktu dia naik ke surga, masuk ke dalam kemah suci yang lebih besar, yang bukan buatan tangan manusia. Dia masuk ke sana, dia naik ke surga. Dia bukan membawa darah anak domba jantan atau darah anak lembu, tetapi dia membawa darahnya sendiri. Untuk apa? Untuk menyucikan, menguduskan surga. Mungkin saudara berkata, Pak, bukannya surga udah kudus? Nggak perlu disucikan lagi. Betul? Untuk apa Yesus membawa darahnya? Untuk menguduskan sorga. Tahukah saudara, di zaman perjanjian lama, ada saatnya di mana iblis bisa berdiri di hadapan Allah. Apa yang dia lakukan ketika dia berdiri di hadapan Allah? Dia mendakwa kamu. Siang dan malam. Wow. Lihat apa yang terjadi pada zaman Ayub. Perhatikan baik-baik. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Satu hari anak-anak Allah menghadap Tuhan, berdiri di hadapan Tuhan. Dan Alkitab berkata, ada juga iblis. Jadi ada saatnya di mana iblis bisa berdiri di hadapan Tuhan. Apa yang dilakukan? Mendakwa kamu siang dan malam. Ayub didakwa. Betul? Dan pada saat itu, kalau saudara baca kisah tentang Ayub sampai belakang, kita tahu kenapa hal ini bisa terjadi sama Ayub. Ayub berkata begini, kalau saja ada penengah, ada wasit, ada pembela. Saat itu tidak ada wasit, tidak ada pembela, tidak ada penengah, tidak ada imam besar. Jadi kalau saudara ibaratkan ruang persidangan yang ada hanya saudara sebagai terdakwa, kemudian di situ ada hakim yang agung dan hanya ada pendakwa. Nggak ada pembela. Apa yang terjadi? Hancur saudara. Dan pendakwa tidak pernah menunjukkan sisi yang baik dari saudara. Dia selalu menunjukkan sisi yang buruk. Itu sebabnya selesai Ayub. Tidak ada pendakwa. Tidak ada pembela. Hanya ada pendakwa. Itu sebabnya Yesus naik ke surga. Dia bawa darahnya. Untuk apa? Dia kuduskan surga.
Ingat, imam besar perjanjian lama, dia bawa darah anak domba, lembu jantan, dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dia percikan di hadapan tabut 7 kali. Kenapa di hadapan tabut? Karena di hadapan Tuhan, itulah tempat saudara dan saya berdiri. 7 kali dipercikan, supaya saudara dan saya hari ini punya perfect standing before God. Kamu punya dasar yang benar untuk berdiri di hadapan Allah. Bukan iblis lagi. Yesus kuduskan surga. Sejak Yesus kuduskan surga, sejak saat itu, iblis tidak bisa lagi berdiri di hadapan Allah mendakwa kamu siang dan malam. Karena telah dilemparkan para pendakwa kita, yang mendakwa saudara kita siang dan malam, dan mereka dikalahkan oleh darah anak domba. Amin. Jadi sejak Yesus kuduskan surga, pendakwa udah gak ada lagi. Yang ada sekarang hanya pembela. Jadi apa yang terjadi pada zaman Ayub, apa yang terjadi pada zaman saudara sekarang itu 180 derajat terbalik. Jadi saudara dan saya jangan pernah menganggap apa yang terjadi sama Ayub bisa terjadi sama saudara. Saya mau kasih tahu, apa yang terjadi sama Ayub tidak akan pernah terjadi sama saudara. Kenapa? Karena pada zaman Ayub hanya ada hakim, hanya ada pendakwa, dan saudara sebagai terdakwa. Tapi zaman kita hari ini, sejak dia curahkan darahnya, pendakwa sudah nggak ada lagi. Yang ada hanya hakim, Bapa yang mengasihimu, dan pembela, dan saudara, orang yang dikasih. Yang sudah dibenarkan. Artinya apa? Selama-lamanya hidupmu, kebajikan, kemurahan belaka yang boleh terjadi dalam hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi betapa saudara dan saya diberkati ada dalam Tuhan. Hari ini kamu bukan hanya memiliki imam besar yang bisa mewakilimu di hadapan Allah dengan baik. Amin. Ketika Allah melihat saudara sama seperti Allah melihat Yesus. Sebagaimana keadaan Yesus di surga, demikian keadaanmu di dunia ini. Kamu kudus, kamu benar, kamu tidak bercacat, kamu tidak bercelah, kamu dikasihi. Dan ini gak bisa dirubah, gak bisa dihapus. Amin. Hari ini Tuhan sayang kamu, besok Tuhan gak sayang. No. Selama-lamanya Tuhan sayang kamu. Kenapa? Karena bukan ditulis namamu, namamu diukir. Yang diukir artinya nggak bisa dihapus. Dan hari ini dia imam besarmu yang mengerti kelemahanmu, apapun kelemahanmu. Saya nggak tahu kelemahan saudara, tapi Tuhan tahu kelemahanmu. Dan hari ini saudara jangan takut, karena dia tidak melihat kelemahanmu dengan penghakiman. Dia melihat kelemahanmu dengan belas kasihan. Dia mengerti dan dia berbelas kasih. Amin. Dan hari ini tidak lagi pendakwa di surga. Yang ada hanya imam besar saudara. Yang selalu membela saudara, membela saya. Dia adalah imam besarmu selama-lamanya. Artinya, ingat baik-baik, selama-lamanya kebajikan, kemurahan belaka yang boleh terjadi dalam hidupmu, dalam hidup saya. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Sudah diberkati hari ini. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, jangan khawatir, jangan takut, kita punya pembela di surga. Amin. Dia mengerti kelemahanmu. Dia menaruh belas kasihan sama kelemahanmu. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar. Rancangan keselamatan yang bukan hanya setengah-setengah, tapi rancangan keselamatan yang begitu utuh, yang begitu luar biasa. Sehingga kami kagum merenungkannya. Engkau bukan hanya mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, menguduskan kami satu kali untuk selama-lamanya. Engkau bangkit untuk membenarkan kami. Terlebih lagi, Engkau naik ke surga, menjadi imam besar bagi kami. Menjadi perantara bagi kami, perwakilan kami terhadap Allah. Sehingga hari ini Allah tidak lagi menghakimi kami berdasarkan keberadaan kami, tapi Allah menghakimi kami berdasarkan keberadaan imam besar kami. Nama kami terukir di pundak. Kami percaya Tuhan, setiap orang percaya memiliki kedudukan yang sama di hadapan-Mu hari ini. Kami adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Dan Engkau membawa kami di jantung-Mu, di hati-Mu Tuhan. Nama kami terukir di sana. Engkau begitu mengasihi kami. Kami tahu Tuhan, baik maut, baik hidup,
baik malaikat-malaikat, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, baik penguasa di atas di bumi, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami. Kami adalah orang yang paling Engkau sayang. Dan Engkau adalah imam besar yang mengerti kelemahan-kelemahan kami. Engkau tahu setiap kelemahan kami, Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami tahu Engkau tidak melihat kelemahan kami dengan penghukuman, dengan penghakiman, dengan judgement apapun. Tapi Engkau melihat kelemahan kami dengan belas kasihan. Engkau akan memberikan jalan keluar atas kelemahan kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami dalam keadaan yang buruk terus-menerus. Engkau akan memberikan jalan keluar, Engkau akan memberikan way out, Engkau akan memberikan belas kasih-Mu, Engkau akan memberikan kasih karunia, Engkau akan memberikan kebaikan-Mu Tuhan, memberikan pertolongan-Mu. Dan kami percaya pertolongan yang Kau berikan tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Betapa kami bersyukur, betapa kami diberkati memiliki Allah, Tuhan, imam besar yang seperti Engkau. Dan hari ini kami bersyukur Tuhan, sebagaimana kami tahu Engkau naik ke surga bukan membawa darah binatang, tetapi membawa darah-Mu sendiri. Darah yang kudus, yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Darah yang begitu berkuasa, menguduskan surga. Sehingga hari ini tidak lagi ada pendakwa yang berdiri di hadapan-Mu mendakwa kami siang dan malam seperti pada zaman Ayub. Tetapi hari ini surga sudah dikuduskan. Pendakwa-pendakwa yang mendakwa kita siang dan malam sudah dilemparkan, dikalahkan oleh darah anak domba. Hari ini di surga hanya ada hakim agung, yaitu Bapa yang begitu mengasihi kami. Hanya ada pembela, Yesus Kristus imam besar yang senantiasa membela kami, yang melihat kami bukan dengan penghakiman, tapi dengan belas kasihan. Bapa yang melihat kami sebagai orang yang dibenarkan, Bapa yang melihat kami sebagai orang yang dikasihi. Itu sebabnya hari ini kami percaya kebajikan, kemurahan belaka yang boleh terjadi sepanjang umur hidup kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya, yang diberkati, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin.